Para Paus Gereja Katolik. Variasi dari kematian brutal yang telah diderita oleh para paus selama era pornokrasi kepausan sangatlah menakjubkan. Pada tahun 882 Masehi, misalnya, Paus Yohanes VIII tidak berhasil dibunuh dengan cepat setelah diracun. Para pembunuhnya yang kemudian kehilangan kesabaran, menghancurkan kepalanya dengan palu untuk mempercepat kematiannya. Paus abad ke-10, Stefanus IX, menderita luka yang mengeringkan ketika mata, bibir, lidah dan tangannya dipotong. Secara menakjubkan, Paus ini luput dari kematian namun tidak pernah lagi menunjukkan wajahnya yang telah termutilasi di depan publik. Paus Benediktus V melarikan diri ke Konstantinopel pada tahun 964 Masehi setelah merayu seorang gadis belia, sambil membawa harta kepausan bersamanya. Benediktus jelas-jelas adalah paus yang boros karena uang yang ia bawa telah ludes sebelum tahun berakhir dan ia kembali ke Roma. Tak lama kemudian, ia kembali lagi melakukan kebiasaan buruknya sehingga akhirnya dibunuh oleh seorang suami cemburu, yang meninggalkan 100 tusukan di tubuh Benediktus sebelum membuangnya ke dalam lubang jamban. Paus yang lain, Bonifasius VI telah dipilih untuk menduduki singgasana Santo Petrus meskipun ia telah direndahkan 2 kali karena moral buruknya. Sebagaimana sering terjadi pada kejadian-kejadian yang berlangsung jauh di masa yang lalu untuk mengumpulkan legenda-legenda. Bonifasius mungkin wafat karena penyakit gout, atau diracun, atau diasingkan dan dilenyapkan demi membiarkan paus lain, Stefanus VII, mengambil alih kekuasaannya. Entah bagaimanapun caranya, Bonifasius menghilang dari sejarah namun dengan kecepatan yang mencurigakan. Kekuasaannya hanya berlangsung selama 15 hari. Kelak Stefanus melepaskan banyak kekuasaan dan hak-hak istimewa dari tahta suci, yang ia harapkan dapat digunakan untuk kepentingan para sponsornya, keluarga besar Spoleto dari Italia Tengah dan penguasa wanitanya yang mendominasi, Duchess Agiltrude, penghasut dari sidang jenazah yang penuh skandal. Pada tahun 897 Masehi, Benediktus IX lahir sekitar tahun 1012 dari sebuah keluarga yang berkecimpung di bidang politik, militer, dan kepausan. Dua pamannya telah mendahuluinya untuk menjadi Paus Benediktus VIII dan Paus Yohanes XIX, dan ayahnya, Alberic III, yang bergelar Count Tusculum, adalah pria yang cukup berpengaruh untuk mengamankan singgasana Santo Petrus bagi Benediktus ketika ia berusia sekitar 20 tahun. Tak dapat dipungkiri bahwa Benediktus adalah salah satu paus termuda yang pernah ada, dan ia ditempatkan cukup tinggi di dalam pertaruhan-pertaruhan yang merisaukan. Benediktus diberikan sebagai yang berpesta dalam kehancuran moral, dan iblis dari neraka dalam samaran pendeta. Ia pun dituduh melakukan banyak perzinahan busuk dan pembunuhan. Paus berikutnya, Victor III, menuntutnya dengan tuduhan perkosaan, pembunuhan, dan tindakan-tindakan lain yang sangat keji. Kehidupan Benediktus, lanjut Paus Victor ketiga, begitu keji, curang dan buruk sehingga memikirkan saja saya gemetar. Demi hukuman yang setimpal, Benediktus juga dituduh karena homoseksualitas dan bestialitas. Benediktus berkuasa dengan lemah. Musuh-musuhnya telah memaksanya keluar dari Roma pada tahun 1036 dan sekali lagi pada 1045 ketika ia menjual kepausannya seharga 680 kg emas kepada bapak baptisnya, John Gratian, uskup dari Santo Yohanes Lateran yang kemudian menjadi Paus Gregorius ke-6. Pembayaran itu telah mengeringkan kekayaan Vatikan begitu hebatnya sehingga pada waktu itu, tidak ada cukup dana untuk membayar tagihan-tagihan kepausan. Setelah menyelamatkan dirinya, Benediktus menjalani hidup penuh kesenangan dan kemewahan dalam salah satu kastilnya di negeri itu. Ia berencana untuk menikah tetapi wanita yang ia pilih, seorang sepupu jauh, menolaknya. Hanya dalam beberapa bulan, Benediktus kembali ke Roma, mencoba untuk mendapatkan kembali singgasananya. Ia gagal dan diusir oleh para bangsawan yang murka pada tahun 1046. Upaya lainnya mendapat perlawanan yang sama, dan Benediktus akhirnya dibuang pada tahun 1048.
Pada tahun 1049, Benediktus dituduh melakukan simoni, tetapi gagal tampil di pengadilan untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Sebagai hukumannya, ia diasingkan. Setelah itu, Benediktus seperti hilang dari catatan-catatan. Tanggal yang tepat dari kematiannya tetap tidak diketahui. Kematiannya mungkin terjadi pada tahun 1056 ketika ia sedang bersiap meluncurkan upayanya yang baru untuk memperoleh singgasana kepausan. Tanggal lain dari kematian Benediktus adalah tahun 1056 ketika ia seperti menyesali dosa-dosanya yang begitu banyak, dan meninggal sebagai orang yang bertobat di biara Grottaferrata, Bukit Alban, sekitar 20 km, 12 mil, sebelah tenggara Roma. Sergius ketiga pernah dideskripsikan sebagai sumber dari kebencian yang tak terhingga di antara para pelacur dan budak dari setiap kejahatan dan merupakan pria yang paling keji. Kehidupan pribadi maupun kehidupan publik sebagai paus telah dikatakan sebagai sebuah prosesi panjang dari skandal dan dekadensi yang meliputi pembunuhan salah satu atau kemungkinan dua orang paus. Sepertinya Sergius telah memerintahkan pembunuhan dari Paus Leo kelima dan juga anti-paus Christopher yang dicekik dalam penjara pada tahun 904 Masehi. Setelah itu, jalan telah terbuka bagi Sergius untuk menjadi paus. 3 tahun kemudian, ia mendapat seorang kekasih, Marozia, yang diserahkan oleh ibunya, Theodora, kepada Sergius ketika baru berusia 15 tahun. Sergius berusia 30 tahun lebih tua dari Marozia. Tetapi ia telah menginginkan gadis itu selama 9 tahun sejak mereka pertama kali bertemu dalam sidang jenazah yang mengerikan pada tahun 897 Masehi. Bahkan pada usia yang begitu dini, Marozia sudah memiliki daya tarik seksual yang kuat dan meskipun ia belum menjadi kekasih Sergius, pria ini tidak pernah melupakannya. Sergius dan Marozia memiliki anak yang kelak menjadi Paus Yohanes ke-11 sehingga membuat Sergius menjadi satu-satunya paus yang tercatat memiliki anak yang menjadi paus juga. Sedangkan bagi Marozia, hubungan 4 tahunnya dengan Paus Sergius yang meninggal pada tahun 911 Masehi, telah memungkinkan dirinya untuk mencicipi rasa dari kekuasaan kepausan dan membuatnya mencari jalan untuk menciptakan paus-paus lagi. Salah satu tindakan Paus Bonifacius ke-8, sebelumnya bernama Benedetto Caetani, adalah memenjarakan pendahulunya, Celestinus kelima yang lembut dan kurang mendunia, di Kastil Fumone, Ferentino, Italia di mana ia wafat pada usia 81, tahun 1296. Bonifacius tak lama kemudian terbukti menjadi seorang otokrat yang mengeluarkan keputusan bahwa penyelamatan setiap makhluk manusia itu adalah mutlak dan perlu dilakukan oleh Paus Roma. Pendekatan ini menuai banyak musuh bagi Bonifacius di kalangan para raja-raja Eropa yang berkuasa dan ambisius termasuk Raja Philip keempat dari Prancis yang murka ketika Paus mengklaim pada tahun 1302 bahwa semua monarki berada di bawah gereja Katolik. Tanggapan Philip adalah menuduh Paus dengan tuduhan bidah dan menuntutnya agar undur diri. Raja Prancis menindaklanjuti tanggapannya ini dengan menaklukkan istana Paus di kota kelahirannya di Agnani, dan memenjarakannya. Bonifacius menghabiskan 3 hari dalam tahanan sementara para penangkapnya berdebat apakah ia akan atau tidak akan diseret dengan rantai ke kota terdekat, Lyons, untuk diadili. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya merupakan tuduhan terburuk yang pernah diberikan dalam era yang kental akan takyul. Bonifacius dituduh telah melakukan sihir, berhubungan dengan iblis, menyimpan sebuah jimat yang berisikan arwah yang sesat dan berbicara dengan arwah itu. Mencabut keyakinannya akan Yesus Kristus, menyatakan dosa daging itu bukan dosa dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Tuduhan manapun pasti akan membuatnya terbakar di tiang sula. Bonifacius selamat dari serangan itu hanya selama 1 bulan dan pada saat itu, ia mengurung diri di dalam istana Lateran di Roma, menolak membiarkan siapapun untuk masuk dan merencanakan pembalasan dendamnya. Paus Bonifacius meninggal di istana ini pada tanggal 11 Oktober tahun 1303, mungkin karena sebab-sebab alami, tetapi mungkin juga akibat diracun atau dicekik. Raja Philip yang sangat dendam telah memerintahkan agar Bonifacius diadili jenazahnya, menuduhnya sebagai pengikut bidah dan oleh karenanya bukan merupakan seorang paus yang sah.
Tetapi penerus Bonifacius Clemens kelima, mungkin sudah membaca tentang apa yang terjadi pada Formosus yang dihormati 4 abad sebelumnya, berhasil menghindari tambahan rasa malu dengan menyiasati pengadilan yang berlangsung terlalu lama sehingga tak sebuah keputusan pun berhasil dibuat. Paus Yohanes ke-12 sangat merisaukan halayak sehingga dirumorkan bahwa doa-doa dipanjatkan dalam biara-biara, memohon kepada Tuhan agar mempercepat kematiannya. Tidak ada dosa yang tidak dilakukan atau tidak ingin dilaksanakan oleh Yohanes 12. Ia mengelola sebuah pelacuran di dalam gereja Santo Yohanes Lateran di mana ia menunjuk salah satu kekasihnya, Marcia, sebagai pengelola. Ia meniduri kekasih ayahnya dan ibunya sendiri. Ia mengambil cawan-cawan emas suci dari gereja Santo Petrus untuk dihadiahkan kepada kekasih-kekasihnya setelah menghabiskan malam-malam penuh gairah bersama mereka. Ia membutakan mata seorang kardinal dan mengebiri kardinal yang lain sehingga menyebabkan kematian. Para peziarah yang datang ke Roma beresiko kehilangan persembahan yang mereka berikan kepada gereja ketika paus ini mencuri persembahan-persembahan itu untuk taruhan dalam perjudian. Dalam acara-acara perjudian, Yohanes 12 biasanya mengundang para dewa dan dewi berhala untuk memberinya keberuntungan saat melemparkan dadu. Para wanita telah diperingatkan untuk menghindari gereja Santo Yohanes Lateran atau tempat-tempat lain yang mungkin dilewati oleh paus karena ia selalu berminat mencari taklukan-taklukan baru. Tak lama kemudian, warga Roma menjadi begitu marah akan tingkah laku Yohanes sehingga ia mulai takut nyawanya terancam. Reaksinya adalah mencuri barang-barang berharga dari gereja Santo Petrus dan melarikan diri ke Tivoli, sekitar 27 km. 16 mil, dari Roma. Yohanes 12 telah melakukan terlalu banyak kerusakan terhadap kepausan yang telah bergulir sejak kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa para pendahulunya, sehingga sebuah sidang istimewa dibuat untuk menghadapinya. Semua uskup Italia dan 16 kardinal serta para imam lainnya, beberapa datang dari Jerman, berkumpul untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap anak muda yang menakutkan, yang juga adalah paus mereka. Mereka memanggil para saksi dan mendengar bukti-bukti di bawah sumpah dan akhirnya membuat sebuah daftar yang semakin menambah catatan atas kelakuan-kelakuan negatif Yohanes yang sangat mengerikan. Beberapa daripadanya ditulis secara garis besar dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Yohanes oleh Kaisar Roma Suci, Otto I dari Saksoni. Semua orang, para pastor dan juga rakyat jelata menuduh Anda, yang mulia, atas pembunuhan, sumpah palsu, pelanggaran hal-hal yang suci, inses dengan sanak keluarga Anda, termasuk dengan 2 saudari Anda dan menyembah, seperti halnya berhala, Jupiter, Venus, dan iblis-iblis lainnya. Paus Yohanes yang masih mengungsi ke Tivoli menanggapi Otto dengan kedengkian yang menakutkan Roma. Bila sidang itu mengucilkan dirinya, Yohanes mengancam, ia akan mengucilkan semua orang yang terlibat, membuat tidak mungkin bagi mereka untuk merayakan misa atau melakukan pentahbisan. Dalam istilah Kristen, ekskomunikasi atau pengucilan berarti dikeluarkan dari gereja, kehilangan perlindungannya dan bahkan membahayakan jiwa yang abadi. Terlepas dari ancaman ekskomunikasi, Kaisar Otto tetap membuang Yohanes dan seorang paus baru, Leo ke-8, diangkat untuk mengisi jabatan ini. Tentu saja Yohanes murka, ketika akhirnya ia dapat kembali ke Roma pada tahun 963 Masehi, dendamnya sudah melebihi ancamannya. Ia membuang Paus Leo, namun bukannya melaksanakan ancaman ekskomunikasi, ia bahkan menghukum mati atau memotongkan setiap orang yang turut serta dalam sidang pengadilan terhadap dirinya. Yohanes menguliti salah seorang uskup, memotong hidung dan 2 jari dari seorang kardinal dan memutuskan lidahnya. Dan memenggal 63 anggota pemuka agama dan kaum bangsawan di Roma. Lalu suatu malam pada tanggal 14 Mei tahun 964 Masehi, seluruh doa yang dilambungkan untuk memohon campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan Roma dari paus iblisnya telah mencapai tujuan abadi. Seperti yang kelak dideskripsikan oleh seorang uskup bernama Yohanes Crescentius dari Proteus, sementara ia menjalani hubungan gelap dan menjijikkan dengan seorang wanita Romawi. Paus Yohanes
terkejut melihat tindakan penuh dosa dari suami si wanita yang murka, yang mengamuk menghancurkan tengkorak kepalanya dengan sebuah martil dan dengan demikian membebaskan jiwanya yang jahat ke dalam jangkauan setan. Keluarga de Borgia, sebagaimana nama keluarga ini dieja pada mulanya, berasal dari Torre de Canals yang terletak di kaki pegunungan sebelah selatan Valencia dalam kerajaan Aragon. Keluarga de Borgia menjadi tuan tanah ketika mereka mendapat hibah berupa lahan sebagai ganjaran atas pengabdian mereka dalam melawan orang-orang Muslim Moor yang pernah menguasai Spanyol sejak abad ke-8. Sebenarnya, keluarga de Borgia adalah kaum petualang dan oportunis, dengan ambisi untuk menaikkan status sosial mereka yang masih rendah. Anggota keluarga yang berhasil mewujudkan ambisi-ambisi ini adalah Alonso de Borgia. Lahir pada tahun 1378, Alonso adalah seorang pelajar yang pintar, yang masuk Universitas Lerida untuk belajar hukum saat usianya baru 14 tahun. Ketika ia masih remaja, ia telah menjadi lektor universitas dan kemudian mengabdi kepada Raja Alfonso kelima dari Aragon sebagai diplomat dan penasihat. Keberhasilan terbesar de Borgia datang ketika ia membantu mengakhiri peristiwa skisma besar di barat di mana para paus lawan, yang sebagian besar berbasis di Avignon, sekarang wilayah Prancis, bertikai atas klaim mereka terhadap tahta kepausan dengan para paus di Roma. Alonso de Borgia menggunakan gabungan janji-janji, pesona dan ancaman untuk membuat si anti-paus lawan, Clemens VIII, menyerah dan mengakui Martinus V, Paus Roma, sebagai paus yang sebenarnya. Sebagai ganjarannya, Paus Martinus yang sangat terkenal itu mengangkat Alonso de Borgia menjadi uskup Valencia, sebuah posisi yang bergengsi. Pada tahun 1444, de Borgia diangkat menjadi kardinal. Saat berusia 66 tahun, ia menjalani hidup yang penuh keteladanan yang ketat, sederhana dan suci. Inilah perbandingan yang sangat kontras dengan banyak sesama kardinal yang lebih menyukai hidup duniawi yang penuh kesenangan dan kemewahan bersama kekasih-kekasih gelap dan anak-anak haram mereka. Pada tahun 1455, ketika Paus Nicholas wafat dan tiba saatnya untuk memilih seorang penerus, Kardinal de Borgia sudah berusia 77 tahun. Ia lumpuh akibat penyakit gout dan menghabiskan sebagian besar waktunya terbaring di tempat tidur. Akibatnya, ketika para kardinal bertemu dalam sidang konklav untuk memilih paus baru, de Borgia tidak dipandang sebagai kandidat. Tetapi dua calon paus yang berlomba dalam pemilihan telah berkompromi, karena mereka adalah wakil dari keluarga Colonna dan Orsini. Sebuah penangguhan telah dikeluarkan dan sidang konklav terpaksa mencari kandidat ketiga. Satu-satunya alternatif yang memungkinkan adalah Kardinal de Borgia karena hanya ia yang memiliki reputasi yang tidak diragukan dan tidak terikat pada kepentingan-kepentingan keluarga yang berkuasa. Ia pun sudah sangat tua, sehingga kemungkinan tidak akan bertahan lama, dan sikapnya yang lembut dan lunak akan membuatnya menjadi paus yang cukup dapat ditaklukkan. Siapapun yang pernah berpikir demikian ternyata sangatlah keliru. Memang benar bahwa Paus Kalistus III sebagaimana de Borgia kemudian dikenal, hanya bertahta selama 3 tahun. Tetapi selama tahun-tahun itu ia telah mengikat gereja Katolik erat-erat pada jeratan keluarga Borgia dengan menyiapkan jalan bagi keponakannya, Rodrigo yang menyuap jalannya menuju tahta Santo Petrus pada tahun 1492. Pria ini bukanlah orang yang akan mengikuti jalan Santo menuju tahta kepausan. Baginya, kepausan adalah sebuah bisnis untuk diperas dan dieksploitasi demi penghasilan, dan lebih banyak penghasilan darinya. Dan sebagai Alexander ke-6, Rodrigo masih memegang rekor sebagai paus dengan reputasi terburuk sepanjang masa. Ia gemar dengan pesta-pesta asusila dan mempunyai 8 anak dari 3 atau 4 kekasih gelapnya. Sumber, Sejarah Gelap Para Paus.